Hari ini kita akan sama-sama melanjutkan pembacaan firman Tuhan. Kemarin kita sudah selesai dengan Rut pasal yang pertama. Bagaimana dua tokoh yang dapat kita pelajari di sana adalah Naomi dan Rut, ya, mertua dan menantu yang luar biasa. Mereka sama-sama tidak meninggalkan satu dengan yang lain. Rut berkata bahwa ya, bangsamu adalah bangsaku, keluargamu adalah keluargaku, bahkan Allahmu adalah Allahku. Dan akhirnya mereka kembali ya ke tanah mereka, ya, meninggalkan Moab ya, dan akhirnya Rut kembali dengan mengikuti Naomi mertuanya. Sekarang kita lanjut ya, Rut pasal yang kedua. Rut bertemu dengan Boas, judul perikopnya. Naomi itu mempunyai seorang sanak ya dari pihak suaminya, seorang yang kaya raya di kaum Elimelek, namanya Boas ya. Jadi itu adalah ya keluarganya suaminya. Maka Rut perempuan Moab itu berkata kepada Naomi, biarkanlah aku pergi ke ladang memungut bulir-bulir jelai di belakang orang yang murah hati. Ya, Rut bilang, ya, yang murah hati kepadaku, dan sahut Naomi kepadanya, pergilah anakku. Ya, pergilah ia lalu sampai di ladang dan memungut jelai di belakang penyabit-penyabit. Kebetulan ia berada di tanah milik Boas yang berasal dari keluarga kaum Elimelek. Lalu datanglah Boas dari Betlehem, ia berkata kepada penyabit-penyabit itu, Tuhan kiranya menyertai kamu. Jawab mereka kepadanya, Tuhan kiranya memberkati Tuhan. Jadi Bapak Ibu, kita tahu ketika akhirnya Naomi dan Rut sampai di ya kampung halaman mereka di Betlehem, ya mereka akhirnya pas musim menuai ya gandum. Dan pada waktu itu ya, ketika saat menuai gandum itu di Israel itu, saudara, bila gandum dan jelai sudah siap untuk dituai, maka penuai itu akan disewa. Yang punya kebun akan menyewa buruh atau orang untuk menuai hasil panennya ya, memotong batang-batang gandum dan juga mengikat ya semua berkas-berkasnya ya. Dan pada zaman itu hukum di Israel itu ya diharuskan bahwa sudut-sudut ladang ya ada yang tidak boleh dituai karena itu adalah bagiannya untuk orang miskin ya. Bahkan selain itu bulir-bulir gandum yang jatuh ya itu harus ditinggalkan, tidak boleh diambil karena itu akan diambil orang miskin yang tidak punya uang. Mereka akan memungut ya dari jelai-jelai yang jatuh itu, bulir-bulir gandum yang jatuh itu, dan mereka itu akan membawa itu untuk menjadi makanan mereka. Tujuan dari hukum ini adalah untuk memberi makan dan memelihara orang-orang miskin ya, dan mencegah mencegah pemilik ladang gandum itu tidak menimbun gandum secara banyak. Hukum ini juga berfungsi ya semacam program kesejahteraan bagi rakyat di Israel. Ya, ini ditentukan tidak boleh memang ya. Dan karena Rut adalah seorang janda miskin yang mengikuti Naomi ya, akhirnya dia ikut pergi untuk mengambil bulir-bulir yang jatuh itu. Ya, ingat hukum di Israel kalau memetik gandum yang jatuh tidak boleh diambil karena itu hak orang miskin. Kita belajar dari sini Bapak Ibu, ingat dalam hidup kita ini pun tidak semua berkat harus kita makan atau kita timbun. Ada berkat, ada itu haknya orang miskin di dalamnya, orang-orang di sekitar kita, ya keluarga kita yang miskin, ya hamba-hamba Tuhan. Di situ juga ada bagiannya mereka. Saya pun mempraktekkan itu. Ya, saya berbagi ya sebagian dari berkat yang saya terima itu saya bagikan buat hamba-hamba Tuhan di desa, buat orang-orang yang berkekurangan, ya buat keluarga-keluarga yang berkekurangan. Itu harus ada di hati kita ya, karena Tuhan sudah memberikan kita hidup dan kita juga harus melakukan hukum-hukum itu seperti bangsa Israel untuk kesejahteraan semua orang. Mereka berbagi ya, pemilik gandum tidak boleh memetik semua, harus ada bagian-bagian yang disisakan untuk orang miskin, dan juga bulir yang jatuh tidak boleh dipungut karena itu adalah bagiannya orang miskin. Dan di situ Rut datang ya untuk ya mengambil jelai gandum itu ya, karena Rut harus membangun keluarganya di negeri asing ya, dan tidak bergantung pada Naomi mertuanya. Dia tidak mau mengganggu mertuanya, tapi dia adalah gambaran seorang wanita yang mandiri. Rut tidak mau menaruh ya
makan numpang di mertua, tapi dia ada usaha. Dia adalah seorang menantu yang rajin. Ya, dia berpikir dia harus bekerja untuk membangun dirinya sendiri dan bukan menggantungkan nasibnya kepada mertuanya yang juga miskin, ya, karena tidak punya ya pekerjaan lagi dan hanya sebagai seorang janda. Ya, dan dia tidak mengambil ya apa yang bukan menjadi miliknya. Tapi Ruth ini mau berusaha, ada inisiatif dalam dirinya. Dia pergi untuk bekerja. Ruth tidak malu bahkan ya untuk memenuhi kebutuhannya. Dia pergi ke ladang-ladang ya, dan Allah pasti menyediakan kebutuhannya. Kalau kita Bapak Ibu ya mau berusaha, ada inisiatif untuk kerja, kita hidup sebagai orang benar, maka Tuhan pasti memelihara hidup kita. Saya beberapa kali ketemu dengan janda ditinggal meninggal suaminya. Dia share kepada saya dia punya anak. Saya bilang kalau engkau hidup benar dan engkau takut akan Tuhan dan engkau mau bekerja, maka Tuhan tuh pasti membuka cara. Tuhan pasti punya cara untuk memberkati hidupmu. Bahkan cara-cara yang ajaib yang tidak pernah kita duga. Yaitu juga yang dilakukan oleh Ruth. Dia bekerja dan dia percaya bahwa Tuhan akan memberkati dia karena dia punya ya satu kerinduan untuk tidak meminta-minta, tidak pinjam sana pinjam sini, tapi dia mau membangun keluarganya. Sebagai anak Tuhan, kita juga harus seperti itu. Jangan hanya berharap sama orang, pinjam uang, minta sana minta sini. Kalau Tuhan masih kasih kita kekuatan, kesehatan, ayo bekerja ya. Lalu ketika itu dia pergi mengambil bulir-bulir gandum yang jatuh. Boas sang pemilik dari kebun itu datang. Dia memberkati para buruh-buruhnya. Dia bilang Tuhan kiranya memberkati kamu. Buruh-buruhnya berkata Tuhan juga memberkati Tuhan. Ayat 5, lalu kata Boas kepada bujangnya yang mengawasi penyabit-penyabit itu, ya dari manakah perempuan ini? Bujangnya mengawasi penyabit-penyabit itu menjawab, dia adalah seorang perempuan Moab. Dia pulang bersama-sama dengan Naomi dari daerah Moab. Tadi ia berkata, izinkanlah kiranya aku memungut dan mengumpulkan jelai dari antara berkas-berkas jelai ini di belakang penyabit-penyabit. Begitulah ia datang dan terus sibuk dari pagi sampai sekarang, dan seketika pun ia tidak berhenti. Jadi pengawas dari ladang itu berkata kepada Boas, dia ini perempuan yang rajin. Dia gak berhenti dari tadi mengambil bulir-bulir gandum yang jatuh. Sesudah itu berkatalah Boas kepada Ruth, dengarlah dahulu anakku. Ya, kata Boas nih ya kepada Ruth. Dengarkanlah dulu anakku, ya tidak usah engkau pergi memungut jelai ke ladang lain dan tidak usah juga engkau pergi dari sini. Tetapi tetaplah dekat pengerja-pengerjaku perempuan. Lihat saja ke ladang yang sedang disabit orang itu. Ikutlah perempuan-perempuan itu dari belakang, ya kata Boas ya. Sebab aku telah memesankan kepada pengerja-pengerja laki-laki, jangan mengganggu engkau. Jika engkau haus, pergilah ke tempayan-tempayan dan minumlah air yang dicedok oleh pengerja-pengerja itu. Lalu sujudlah Ruth menyembah dan mukanya sampai ke tanah ya. Dan berkata kepadanya, mengapakah aku mendapatkan belas kasihan daripadamu sehingga Tuhan memperhatikan aku, padahal aku ini seorang asing? Boas menjawab, telah dikabarkan orang kepadaku dengan lengkap segala sesuatu yang engkau lakukan kepada mertuamu sesudah suamimu mati, dan bagaimana engkau meninggalkan ibu bapamu dan tanah kelahiranmu serta pergi kepada suatu bangsa yang dahulu tidak engkau kenal. Ayat 12, Tuhan kiranya membalas perbuatanmu itu dan kepadamu, ya kata Boas, ya kepadamu dikaruniakan upahmu sepenuhnya oleh Tuhan Allah Israel yang di bawah sayapnya engkau telah datang berlindung. Ya Bapak Ibu, kita melihat di sini sesuatu yang luar biasa. Ya saya selalu berkata ya bahwa Tuhan itu tidak buta dan Tuhan itu selalu memperhatikan ya kesulitan anak-anaknya yang selalu berserah dan berharap hanya kepada Dia. Ya, kita lihat di sini bahwa ya ternyata Boas sudah mendengar ya kabar tentang Ruth dan sudah tersiar cerita bahwa Ruth itu adalah seorang yang luar biasa.
Walaupun suaminya sudah mati, tapi dia tetap mengikuti mertuanya Naomi untuk pulang ke kampungnya, dan dia tidak membiarkan ya mertuanya itu hidup sendiri ya tanpa siapa-siapa. Kabar itu sudah terdengar kepada semua orang, termasuk sampai ke telinga Boas. Sehingga ketika itu ya Boas berkata, ya jangan takut anakku, kamu bisa memetik semua gandum, ya mengikuti pekerja-pekerjaku dan ambillah semua yang bisa kamu ambil. Kalau kamu haus, kamu minum. Ya jangan takut, aku sudah memerintahkan kepada pekerja-pekerjaku agar tidak berlaku kasar terhadap engkau. Lalu Rut bertanya kepada Boas, ya kenapa engkau menaruh belas kasihan kepadaku? Boas berkata, sebab aku telah mendengar kisahmu, bahwa engkau mengikuti mertuamu sekalipun suamimu sudah meninggal, tapi engkau berbuat baik kepadanya. Bahkan engkau mengikuti Allah Israel, Allah yang disembah oleh Naomi. Perhatikan di sini, garis bawahi, Tuhan kita, Tuhan yang Maha tahu dan memperhatikan semua kesusahan, semua air mata. Ya Rut dengan besar hati dan dengan perjuangan, dia tidak tahu ngikut mertuanya ini miskin. Mungkin dia punya keluarga yang kaya di Moab. Dia juga mungkin lebih tenang seperti ya temannya ipar satu, yaitu Oprah. Ya, Ofrah. Mungkin Rut bisa memilih untuk pulang saja dengan keluarganya dan dia enak di sana, tenang. Tapi Rut tidak melakukan itu. Belas kasihannya yang besar kepada Naomi. Sekalipun dia tahu Naomi pulang sudah gak ada apa-apa, menjadi janda miskin, tapi dia tetap mau ikut. Bapak Ibu, tidak ada satupun dari kesulitan, harga yang kita bayar demi untuk mengikuti Tuhan itu yang tidak akan dibayar oleh Tuhan. Saya mau bersaksi, apa yang saya alami sekarang pun adalah buah dari ketaatan dan ya cinta kepada Tuhan. Dulu ketika saya juga harus meninggalkan keluarga saya, berat di hati saya. Saya bisa memilih untuk tetap tinggal di keluarga dan menyangkal Yesus, menikmati semua yang enak tanpa harus membayar harga, nggak tahu hidup di mana, nggak tahu mau makan apa. Tapi ketika saya memilih untuk mengikuti Tuhan, ya Tuhan itu Tuhan yang bertanggung jawab dan Dia tahu semua yang kita alami karena namanya. Ya, Boas menjawab, Allah Israel yang sudah memperhatikan kesengsaraanmu. Dia Tuhan yang memperhatikan semua. Ya, upah, memberikan engkau upah yang terbaik ketika engkau mau bayar harga. Karena itu Bapak Ibu, saya berdoa buat setiap kita hari ini, ya jangan pernah lelah ya untuk mengikut Tuhan. Sekalipun ada ketidaknyamanan, ya daging kita rasanya terusik, tetaplah setia. Sebab Tuhan itu tidak buta, Tuhan tahu membalaskan yang terbaik bagi anak-anak yang setia berharap kepadanya. Lalu Rut berkata kepada Boas, ya Rut pasal yang kedua ayat yang ke-13 di sana dikatakan, kemudian berkatalah Rut, ya memang aku mendapat belas kasihan daripadamu, ya Tuanku, sebab Tuhan telah menghiburkan aku dan telah menenangkan hati hambamu ini, walaupun aku tidak sama seperti salah seorang hamba-hambamu perempuan. Ya, karena dia itu dari Moab. Dan ya Boas berkata kepada Rut, ya karena Allah Israel yang sudah engkau ya ikuti itu, ya yang sepenuhnya ya engkau sudah ikuti Allah Israel yang di bawah sayapnya juga engkau telah berlindung, ya jadi Allah yang memberikan kepadamu belas kasihan itu, ya kata Boas. Dan akhirnya ayat 14, ketika sudah waktu makan, berkatalah Boas kepadanya, datanglah kemari, makanlah roti ini dan celupkanlah suapmu ke dalam cuka ini. Lalu duduklah ia di sisi penyabit-penyabit itu, dan Boas menunjukkan bertih gandum kepadanya. Makanlah Rut sampai kenyang, bahkan ada sisanya. Setelah ia bangun untuk memungut pula, maka Boas memerintahkan kepada pengerja-pengerjanya dari antara berkas-berkas itu pun ia boleh memungut, janganlah ia diganggu. Bahkan haruslah kamu dengan sengaja menarik sedikit-sedikit dari onggokan jelai itu untuk dia dan meninggalkannya supaya dipungutnya. Janganlah berlaku kasar terhadap dia. Bahkan Boas mengajak Rut untuk makan bersama, dan bukan hanya itu, Boas berkata kepada pengerja-pengerjanya, kalau kamu memungut gandum, ya sengajakan untuk banyak yang jatuh supaya itu dipungut oleh Rut. Kita melihat Bapak Ibu, ya segala yang Rut lakukan bagi ibu mertuanya, ketulusan hatinya, kasihnya,
ya semua berbuah karena Tuhan itu melihat ya kesungguhan hati Rut, dan Tuhan tahu membalaskan ya segala sesuatu kepada orang-orang yang sungguh-sungguh tulus dan mengasihi tanpa pamrih ya. Dan bahkan Boas memerintahkan untuk tidak mengganggu Rut. Ya, bahkan dia berkata, kamu harus sengaja menarik sedikit ya supaya jatuh. Maka bahkan Boas berkata tidak boleh berlaku kasar terhadap Rut. Ayat 17, maka ia memungut di ladang sampai petang, lalu ia mengirik yang dipungutnya itu, dan ada kira-kira seeva jelai banyaknya. Ayat 18, diangkatnya lah itu, lalu masuklah ia ke kota. Ketika mertuanya melihat apa yang dipungutnya itu, dan ketika dikeluarkannya dan diberikannya kepada mertuanya sisa yang ada setelah kenyang itu, maka berkatalah mertuanya ya kepadanya, di mana engkau memungut dan di mana engkau bekerja hari ini? Diberkatilah kiranya orang yang telah memperhatikan engkau itu. Ya, lalu diceritakannya lah kepada mertuanya itu pada siapa ia bekerja. Katanya, nama orang pada siapa aku bekerja hari ini ialah Boas ya. Jadi Bapak Ibu, kita melihat di sini ya mengapa ya Rut itu namanya tercatat di dalam Alkitab sebagai tokoh ya. Dan dalam kitab Rut ini adalah sebuah contoh tentang adanya orang-orang yang ya saleh ya, yang bertindak dan hidup sesuai dengan ya takut akan Tuhan. Dan akhirnya kita melihat di sini ada seorang yang bernama Boas ya, dan Boas ini ya kita lihat dia dipakai Tuhan untuk melakukan atau hidup sesuai dengan ya maksud Tuhan. Dan Boas ini juga dipakai Tuhan untuk menggenapi ya rencana Tuhan atas Rut ya. Dan kita melihat di situ akhirnya Boas juga ya memberikan kemurahan hatinya kepada Rut. Boas bukan hanya membiarkan Rut memungut di dalam ladang gandumnya, tapi juga dia menyuruh pengerjanya untuk menjatuhkan dengan sengaja ya bulir-bulir gandum. Ya, dan Boas menyediakan semua kebutuhan bagi orang-orang miskin ya. Dan kita melihat di sini ada satu tokoh yang bernama Boas ya, juga merupakan orang yang baik hati. Dia itu setiap hari datang memberkati para pekerja-pekerjanya. Dia datang, dia berkata, diberkatilah engkau dalam nama Tuhan. Ya, kita juga melihat sebuah contoh di sini ya tentang Boas, seorang pengusaha yang takut akan Tuhan. Ya, kalau Bapak Ibu juga sebagai seorang pengusaha atau seorang yang punya usaha, seorang yang punya kantor ya, biarlah kita juga menjadi orang-orang yang bermurah hati seperti Boas ya. Karena Tuhan memakai setiap orang yang hidup takut akan Dia, bahkan Tuhan pakai orang-orang yang mau untuk menjadi kepanjangan tangannya seperti Boas ya. Dipakai Tuhan untuk ya menggenapi rencana Tuhan atas Rut. Ya, dan kita melihat di situ ya Rut pulang, dia membawa berkas-berkas gandum, dan Naomi telah ya mengalami kepahitan ya, tetapi imannya juga kepada Allah tetap hidup, sehingga ya kita melihat Naomi memuji Allah atas kebaikan ya Boas kepada Rut. Dalam kesedihannya ya dia tetap percaya kepada Allah dan mengakui kebaikan Tuhan. Ya, kita mungkin mengalami hal yang pahit dalam hidup ini, tapi ingat ya jangan pernah ya menyangkal Tuhan dalam hidup kita. Dulu Naomi pernah pahit dan berkata, Allah sudah ya memurkai aku, dia mengambil suami dan anak-anakku. Tetapi kita melihat ya di sini ketika ya Naomi ya bertanya, siapa yang sudah engkau ya bekerja pada hari ini ya, dan Rut bercerita bahwa dia bekerja di tempatnya Boas ya. Dan ayat 20 Naomi berkata, sesudah itu berkatalah Naomi ya kepada menantunya itu, diberkatilah kiranya orang itu oleh Tuhan yang rela mengaruniakan kasih setianya kepada orang-orang yang hidup dan yang mati. Lagi kata Naomi kepadanya, orang itu kaum kerabat kita, dialah salah seorang yang wajib menebus kita. Ya, jadi setelah Naomi tahu bahwa Boas itu ternyata yang menolong Rut dan itu adalah saudara dari suaminya Elimelek,
Dia berkata, diberkatilah orang itu sebab orang itu sudah dipakai Tuhan untuk menyatakan kasih setia Tuhan. Jadi Naomi tetap percaya bahwa itu adalah bagian dari penggenapan ya kehendak Tuhan atas Rut, sehingga dia berkata diberkatilah orang itu yang telah dipakai oleh Tuhan untuk menyatakan kasih setianya Tuhan ya kepada Rut. Dan Naomi berkata memang ya Boas itu adalah kerabat dari suaminya dan dia memang harusnya menjadi orang yang menebus ya Naomi dan Rut sebab mereka sudah menjadi janda. Ya Bapak Ibu, kita melihat bahwa benar firman Tuhan berkata Tuhan itu turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang sungguh mengasihi Dia. Kita lihat di sini Tuhan turut bekerja sehingga Tuhan mempertemukan Rut dengan Boas ya. Orang yang baik hati, yang kaya, dan dia juga mengasihi Rut ya. Secara tidak kebetulan, tapi Tuhan itulah ya rencananya. Ayat 21 lalu kata Rut, dia perempuan Moab itu, lagi pula ia berkata kepadaku, tetaplah dekat pengerja-pengerjaku sampai mereka menyelesaikan seluruh penyabitan ladangku. Ayat 22 lalu berkatalah Naomi kepada Rut menantunya itu, ya anakku, sebaiknya engkau keluar bersama-sama dengan pengerja-pengerjanya perempuan, supaya engkau jangan disusahi orang di ladang lain. Demikianlah Rut tetap dekat pada pengerja-pengerja perempuan Boas untuk memungut sampai musim menuai jelai dan musim menuai gandum telah berakhir, dan selama itu ia tinggal pada mertuanya. Kita melihat ya, dan akhirnya Rut setia ya, selama musim menuai gandum dia terus datang ke ladangnya Boas, dia dekat dengan penuai-penuai perempuannya ya, supaya dia tidak diganggu oleh pekerja-pekerja yang lain di ladang lain. Dia tetap mengabdi kepada Boas. Tapi Rut tidak tahu bahwa rencana Tuhan atas kehidupannya itu luar biasa, sehingga satu saat Tuhan akan mempertemukan mereka dengan hubungan yang lebih dalam lagi ya. Dan kita tahu ending dari kisah ini bagaimana akhirnya Boas mengambil Rut menjadi istrinya. Tapi kita lihat ya Bapak Ibu di sini bahwa benar Alkitab berkata Tuhan itu tahu menyelamatkan orang-orang yang setia kepada Dia, orang-orang yang takut akan Dia, supaya mereka boleh melihat kebaikan-kebaikannya. Mari kita satukan hati, kita berdoa. Kita akan lanjutkan besok ya, dan kita tundukkan kepala. Terima kasih Bapa, kami percaya bahwa Engkau Tuhan yang turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan di hidup kami. Sebagaimana juga Engkau mengasihi Rut dan Engkau menunjukkan ya kasih-Mu lewat Boas. Kami percaya demikian juga Tuhan mengasihi hidup kami, dan ada begitu banyak cara Tuhan menunjukkan kasih-Nya kepada kami. Terima kasih buat anugerah Tuhan. Terima kasih buat kebaikan Tuhan. Terima kasih buat segala rencana Tuhan atas hidup kami. Ajar kepada kami untuk hidup dengan tulus hati, setia, dan selalu melakukan yang terbaik di mata Tuhan. Terima kasih buat semua anugerah Tuhan. Berkati setiap anak-anak-Mu Bapa yang hidup sungguh-sungguh melekat kepadamu, yang hidup sungguh-sungguh takut akan Engkau. Tuhan nyatakan kebaikan-Mu, beri upah bagi setiap kami seperti Engkau memberkati Rut dan Naomi. Engkau juga memberkati setiap orang yang sungguh-sungguh mengasihi Engkau. Jangan biarkan kami menjadi lelah, tapi biarlah kami terus melakukan yang terbaik di hidup kami. Berkati setiap mereka yang terikat, lepaskan Tuhan. Berkati yang sedang adalah masalah pergumulan, Tuhan menjadi jawaban. Engkau tolong Tuhan, yang rindu punya keturunan, bukakan kandungan yang tertutup. Kami percaya anak keturunan ilahi Tuhan sanggup berikan. Kau juga memberkati setiap mereka yang sedang terbaring sakit. Mari Bapak Ibu berkatakan, kami percaya ya kesembuhan boleh terjadi di dalam nama Yesus. Terima kasih buat anugerah Tuhan. Kami melepaskan berkat bagi bangsa kami Indonesia. Shalom atas Indonesia. Biarlah hujan pertobatan tercurah. Orang-orang berbalik dari dosa, datang kepada Tuhan, meninggalkan kejahatan. Kami berdoa untuk Bapak Presiden Jokowi, wakilnya, dan seluruh pejabat-pejabat di negara kami Indonesia. Biarlah roh takut akan Tuhan ada dalam kehidupan mereka. Kami berdoa untuk semua benua-benua, negara-negara yang ada di dalamnya, di Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia. Biarlah janji-Mu tergenapi atas setiap kami Bapa. Biarlah hujan pertobatan tercurah di semua benua-benua yang ada di dunia. Terima kasih Bapa, kami membuka hati dan tangan kami di hadapan Tuhan, menerima berkat
berkat-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus turunlah kiranya berkat, rahmat, anugerah, kasih setia Tuhan atas hidup kita semua mulai hari ini bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang menjemput kita. Nama kita tercatat di dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama, amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati, shalom dan Immanuel.